Bab 2588. Kecuali tidak bisa menang. Di langit berbintang, melihat jiwa Juan memudar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, Mile langsung bingung. Dia segera berkata, "Lydia, sudahlah. Dia adalah salah satu dari kita." Boom! Di tubuh Juan, cahaya pedang itu langsung melesat ke langit dan menghilang di ujung galaksi. Di tempat, Juan masih sedikit bingung. "Saudara Ye, pedang barusan," Mile berkata dengan lembut, seperti yang dikatakan menara kecil, "bermain dan membuat masalah tidak apa-apa, jangan bercanda tentang adikku." Juan. Beberapa saat kemudian, tubuh fisik Juan kembali normal, namun tubuhnya masih sangat lemah dan butuh pemulihan. Rencana untuk menyerang klan Si hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Mile juga tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, Juan berkata dengan serius, "Saudara Ye, maaf untuk bertanya, apa tingkatan alam adikmu?" Mile berkata dengan lembut, "Tidak ada tingkatan alam." Juan mengerutkan kening, "Tidak ada tingkatan alam." Mile mengangguk, "Tidak ada tingkatan alam apapun, dia tidak berkultivasi tingkatan alam." Juan berkata dengan serius, "Tidak mungkin, mustahil." Mile berkata, "Bagaimana pendapatmu sekarang setelah dia menyerangmu dengan satu pedang?" Juan. Mile menghela nafas ringan, "Saudara Juan, jangan berpengetahuan sempit. Dunia begitu luas, ada banyak master, kita sangat kecil." Juan terdiam. Mile tiba-tiba berkata, "Saudara Juan, apakah sudah pulih?" Juan menatap Mile, "Apakah benar-benar ingin menyerang klan Si?" Mile tertawa terbahak-bahak, "Tentu saja. 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tetapi aku, Mile, lebih suka membalas dendam di hari yang sama, kecuali aku benar-benar tidak bisa menang." Juan. Beberapa saat kemudian, luka Juan telah pulih. Kedua orang itu berangkat menuju klan Si. Sepanjang jalan, Juan penuh kekhawatiran. Harus dikatakan bahwa pedang tadi telah membuatnya sedikit bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dibunuh secara instan oleh seseorang dengan satu pedang. Harus diketahui, dia sekarang berada di alam usia, juga merupakan salah satu master di dunia ini. Namun, dia hampir dibunuh secara instan. Sungguh sangat berlebihan. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di klan Si, dan saat ini, semua master klan Si telah kembali. Setelah keduanya memasuki klan Si, Mile langsung menebas dengan pedang ke arah bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cit! Seberkas energi pedang raksasa turun dari langit, memotong langsung ke klan Si di bawah. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba naik ke langit dari bawah. Bum-dum. Energi pedang itu langsung hancur. Seorang tetua muncul di hadapan Mile dan Juan, orang ini adalah Jerome. Setelah Yusron mati, sekarang Jerome adalah pengganti ketua klan Si. Jerome menatap Mile dan Juan, tanpa omong kosong, formasi pengorbanan. Boom! Di bawah dalam klan Si, sebuah tirai cahaya besar tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, sebuah piringan tirai cahaya besar muncul di atas kepala Mile dan Juan, dan di sekelilingnya, tirai-tirai cahaya terus-menerus naik ke langit dari klan Si, kemudian menyatu dengan piringan tirai cahaya. Bum-dum! Piringan tirai cahaya bergetar hebat, tekanan yang menakutkan menyapu ke arah Mile dan Juan di bawah. Dan pada saat bersamaan, 4 master alam usia muncul di belakang Mile dan Juan. Damai. Jerome tidak pernah berpikir begitu. Klan Si dan Mile tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Meminta perdamaian, itu hanya akan mendapat penghinaan. Pada saat seperti sekarang, bunuh saja. Di samping, Mile menoleh dan menatap Juan, "Bagaimana menurutmu?"
Juan melihat sekeliling, kemudian berkata, aku akan melawan 2 alam usia ditambah teknik formasi ini. Kamu melawan 3 alam usia, bagaimana? Miley mengangguk, boleh. Juan ragu sejenak, kemudian berkata, Saudara Ye, berjanjilah padaku, jangan mengkhianati rekan satu tim. Miley. Juan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tiba-tiba bergegas menuju kejauhan. Boom. Dalam sekejap, patung setinggi puluhan ribu kaki muncul di atas langit berbintang di luar tirai cahaya. Itu adalah patung Juan. Patung Juan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi aura yang dipancarkannya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Semua orang merasakan tekanan yang menakutkan. Di kejauhan, Jerome menyipitkan mata, Rick, Kai, jangan meremehkan musuh. Di samping, 2 master alam usia sedikit mengangguk, kemudian melesat ke langit. Di langit, kilatan keganasan melintas di mata Juan, dia hendak bertindak, seolah terpikirkan sesuatu. Dia menatap ke Miley yang berada di samping, Saudara Ye, jangan mengkhianati rekan satu tim. Selesai berbicara, dia kemudian bergegas menuju 2 master alam usia di bawah. Di samping, Miley tidak bisa berkata-kata. Apakah dia tipe orang yang mengkhianati rekan satu timnya? Jerome tiba-tiba berkata, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kalian berdua akan menghancurkan klan Si hari ini. Sambil berbicara, dia langsung menyerang ke arah Miley. Bum-dum. Ruang waktu di depan Miley langsung dihancurkan oleh sebuah kekuatan yang menakutkan. Miley tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Boom. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, keduanya mundur bersamaan. Dan dalam proses mundur Miley, sebuah bayangan tiba-tiba menyapu di belakangnya. Sebuah tinjuan penghancur gunung menghantam ke arah belakang kepalanya. Koneksi yang sempurna. Dia tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Miley terlihat tenang. Dengan sebuah pikiran, pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang dan memblokir di belakangnya. Bum-dum. Pedang biru gaib bergetar hebat, kekuatan yang kuat langsung mengguncang Miley dan perisai hingga puluhan ribu kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, aura dingin tiba-tiba merobek ruang waktu di belakangnya, kemudian memotong langsung ke arahnya. Ekspresi ganas terlintas di mata Miley, dia mencengkeram pedang biru gaib di tangan kanannya, kemudian berbalik dan mengayunkannya. Bum-dum. Cahaya pedang hancur, sesosok bayangan langsung tertebas mundur puluhan ribu kaki jauhnya oleh pedang ini. Tetapi tepat pada saat ini, 2 aura menakutkan tiba-tiba muncul di sampingnya. Mata Miley tiba-tiba perlahan terpejam, dalam sekejap, beberapa cahaya pedang aneh muncul di sekelilingnya. Tebasan masa depan. Ekspresi Jerome yang bergegas di depan Miley sedikit berubah. Karena seolah-olah pedang ini sedang menunggu mereka di sini, kemunculannya sungguh aneh. Jerome segera menarik tinju yang menuju ke arah Miley, kemudian menghantamkannya ke arah pedang aneh itu. Bum-dum. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, Jerome mundur berturut-turut, dan master alam usia di sisi lain juga mundur secara liar saat ini. Di kejauhan, Miley tidak bergerak, tetapi di sekelilingnya, puluhan pedang aneh malah muncul. Tebasan masa depan. Melihat situasi ini, ekspresi Jerome di kejauhan berubah drastis, karena kemunculan pedang ini sangat aneh. Yang paling menakutkan adalah, pedang Miley sangat tajam, bahkan mereka juga tidak dapat berkonfrontasi dengan mudah. Jerome segera berkata, pertahanan. Begitu ucapan terdengar, mereka bertiga segera berkumpul bersama, kemudian mereka menyerang bersama-sama untuk melawan pedang aneh itu. Sedangkan di kejauhan, Miley tenang dan tidak bergerak, dia tidak menyerang, tetapi ada pedang yang terus-menerus menebas Jerome dan 2 orang lainnya di sekitarnya.
Setiap pedang lebih menakutkan dari pedang yang lain. Di samping, Jerome dan dua orang lainnya ditebas oleh pedang ini dan mundur terus-menerus. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif, karena kemunculan pedang ini terlalu aneh, tidak bisa dilacak sama sekali. Tepat pada saat ini, salah satu master alam usia tiba-tiba berkata, harus menyegel ruang waktu tempat ini. Mendengar hal ini, Jerome tiba-tiba melompat, dia langsung mengabaikan pedang yang menebas dari belakang, tangan kanannya menghantam ke depan. Bum-dum. Dalam sekejap, puluhan ribu kaki ruang waktu di langit di atas klan Si langsung hancur dan dimusnahkan, dan bersamaan dengan itu, termasuk juga sungai panjang waktu. Saat sungai panjang waktu hancur dan musnah, pedang-pedang aneh di sekitarnya pun langsung lenyap. Melihat situasi ini, Jerome dan dua orang lainnya menghela nafas lega di dalam hati. Pedang-pedang itu terlalu aneh. Yang terpenting adalah, pedang itu terlalu tajam, dapat menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Saat ini, Miley di kejauhan tiba-tiba membuka mata, dia menatap Jerome. Saat ini, ekspresi Jerome dan dua orang lainnya menjadi serius. Kekuatan tempur Miley, sedikit di luar dugaan mereka. Miley tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Di kejauhan, Jerome sedikit menyipit, dia membalikkan telapak tangannya, perisai hitam besar tiba-tiba muncul di tangannya, dia menerjang maju dengan perisai di tangan. Boom! Cahaya pedang langsung hancur, tetapi, perisai besar itu juga langsung meledak, pedang biru gaib melaju lurus ke dalam, langsung menebas Jerome, dan saat ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba menusuk di atas pedang biru gaib. Boom! Pedang biru gaib terpaksa berhenti. Seorang master alam usia telah bertindak. Miley merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya, matanya perlahan-lahan tertutup, saat berikutnya, dia berangsur-angsur menjadi ilusi. Melihat situasi ini, Jerome di kejauhan menyipitkan mata, hati-hati. Kultivator pedang. Kekuatan tempur Miley sangat melebihi perkiraan mereka. Mereka tidak berani melakukan kecerobohan dan meremehkan dalam menghadapi Miley saat ini. Tepat pada saat ini, Miley tiba-tiba membuka mata. Saat berikutnya, di ujung langit di kejauhan, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul. Melihat situasi ini, ekspresi Jerome dan dua orang lainnya langsung berubah drastis. Jerome meraung dengan marah, hati-hati. Mereka tidak menyangka bahwa pedang Miley tidak ditujukan kepada mereka, melainkan kepada orang yang sedang bertarung dengan Juan di ujung langit. Di ujung langit berbintang di kejauhan, ekspresi Rick yang sedang bertarung langsung berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, menghadang dengan tangan kanannya. Boom! Dalam tatapan semua orang, Rick langsung ditebas kembali ke dunia kematian oleh pedang ini. Dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur. Pada saat bersamaan, pedang lain menebasnya. Pedang yang tiba-tiba ini membuat Rick yang tubuh fisiknya telah hancur langsung putus asa. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba melesat ke depannya. Selanjutnya, sebuah aura dingin bertemu dengan pedang itu. Boom! Pedang Miley langsung diblokir. Bayangan itu segera membawa Rick keluar dari dunia kematian. Rick langsung merasa lega, dia menatap Miley di kejauhan dengan sedikit ketakutan di matanya. Jika dia bertarung langsung, dia sebenarnya tidak takut, bahkan jika dia dikalahkan, tetapi pasti tidak akan tertinggal terlalu jauh. Tetapi, jika Miley bermain trik, dia sedikit takut. Sulit untuk dicegah. Pedang yang muncul dari masa depan terlalu aneh. Jerome tiba-tiba berkata, aktifkan formasi. Begitu ucapan terdengar, di langit, tirai cahaya raksasa tiba-tiba berputar dengan cepat. Selanjutnya, sebuah pilar cahaya yang menakutkan melintasi langit seperti meteor, langsung menuju ke arah Miley.
Di kejauhan, Mile mengerutkan kening, telapak tangannya terbentang. Dengan sebuah pikiran, ratusan ribu pedang energi tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dia berkata dengan lembut, "Bangkit." Weng! Suara kicauan pedang tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Selanjutnya, ratusan ribu pedang energi bangkit untuk memenuhi pilar-pilar cahaya yang bagaikan hujan lebat. Cit 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 cit. Di antara langit dan bumi, suara robekan dan suara gemuruh bergema terus-menerus, seperti kiamat. Bersambung.